زمرة المؤمنين رحمكم الله. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح: إن الخطبتين فيها مقام ركعتين من الظهر، فإذا صعد الخطيب على المنبر وخطب فلا يتكلمن أحدكم. فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوات التامة الصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة بعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala bijami'i mahamidihi kulliha ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa nashkuruhu ala jami'i amihi kulliha ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah 'allamal insana ma lam ya'lam. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بالشفاعة العظمى التي عمت كل أمم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي المكارم والشيم. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua, terutama kenikmatan iman, Islam maupun kesehatan, sehingga dengan izin Allah ta'ala kita diperkenankan untuk melaksanakan ibadah sholat Jum'ah pada siang hari ini. Semoga seluruh amal soleh kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jummah rahimakumullah. Selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak menjauhi larangan-larangan Allah maupun banyak melakukan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah ada kalanya sunnah, perintah Allah ada kalanya wajib. Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali mengatakan, menjalankan perintah Allah insya Allah siapapun bisa melakukannya. Hanya kemauan saja yang mendorongnya. Allah perintahkan sholat, insya Allah semua orang bisa melaksanakan sholat. Allah perintahkan zakat, insya Allah semua orang bisa melaksanakan membayar zakat dan lain sebagainya. Akan tetapi yang jauh lebih susah, yang jauh lebih berat adalah meninggalkan larangan Allah. Karena ibadah meninggalkan jauh lebih berat daripada ibadah melakukan. Ibadah meninggalkan adalah ibadah ngampet, ibadah menahan diri. Oleh karena itu, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala
meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, maka barang siapa yang mampu bersabar atas itu, Allah berikan ia pahala 900 derajat. Antara satu derajat dengan derajat berikutnya adalah jarak antara bumi dan langit lipat 3 kali. Jamaah ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara hal-hal yang perlu kita tinggalkan, di antaranya adalah maksiat-maksiat setiap hari. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang dimaksud ron, Rasulullah menjelaskan ron adalah nuktatun sauda'u fil qalbi, adalah satu titik hitam yang akan muncul di dalam sebuah hati manusia ketika manusia melakukan kesalahan ataupun dosa. Hadis ini disebutkan di dalam Al-Qurtas oleh Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas, bahwasanya ketika manusia melakukan satu dosa, maka akan muncul satu titik hitam di dalam hatinya. Kemudian ia melakukan dosa lagi, muncul titik hitam lagi. Dan semakin banyak ia melakukan perbuatan dosa, maka semakin banyak pula titik-titik hitam yang berada di dalam hati manusia itu, sehingga titik-titik hitam ini akan menutupi hati. Yang tadinya hatinya bersinar dengan iman, yang mana sinarnya iman disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi, bahwasanya cahaya iman itu menyinari dari jagat wetan sampai dengan jagat kulon, akan tertutup dengan titik-titik hitam yang bernama ron. Maka jika seorang hamba Allah tersebut beristighfar kepada Allah, melakukan suatu amal soleh, entah itu istighfar secara sharih kalimat astaghfirullah, atau istighfar dalam istilah istighfar, yaitu dengan bersedekah, masuk kategori istighfar. Salat masuk kategori istighfar. Membaca Al-Quran, watawasau bil haq watawasau bis sabr, yang melakukan amal-amal soleh itu bagian dari istighfar. Walaupun tidak sharih, maka titik-titik hitam itu akan luntur. Titik-titik hitam itu akan luntur dan hatinya kembali bersih dan bersinar. Akan tetapi jika ia kembali melakukan dosa, titik-titik hitam itu kembali menutupi hatinya, maka itulah yang disebut dengan orang yang petang hatinya, orang yang gelap hatinya. Kalau orang sudah gelap hatinya, yang namanya gelap kita tidak bisa melihat. Begitu pula orang yang hatinya gelap, maka tidak bisa melihat di depannya ada uang halal atau haram, tidak bisa melihat. Semuanya pekso diambil semua. Di depannya ada rizki yang halal atau haram, tidak bisa melihat karena hatinya gelap. Oleh karena itu cerahkan hati-hati kita semuanya dengan wa'amilus sholihat, beriman dan beramal soleh. Amanu wa'amilus sholihat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Oleh karenanya kemaksiatan-kemaksiatan yang menimbulkan ron itu perlu kita fahami bahwa sumber kemaksiatan di dalam tubuh manusia paling banyak adalah dari 7 tempat. Yang pertama, yang paling berat adalah maksiat lisan. Maksiat lisan itu disebutkan bahwasanya pertama kali manusia akan dimasukkan ke dalam neraka, yang akan jatuh ke dasar neraka adalah kepalanya. Dan bagian kepalanya adalah wajahnya, bagian wajahnya adalah lisannya. Karena lisan-lisan ini bisa membuat bahkan satu negara menjadi porak-poranda karena lisan. Karena lisan rumah tangga bisa menjadi cerai-berai. Karena lisan satu persaudaraan bisa menjadi putus. Dan karena lisan yang seharusnya kekeluargaan bisa harmonis menjadi tidak harmonis. Itulah lisan. Maka lisan bisa membawa madharat, bisa pula membawa manfaat. Yang kedua, maksiat dari tubuh manusia yang paling banyak adalah dari mata. Maksiat mata kita semua tahu, melihat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk memandang orang dengan pandangan yang penuh dengan kebencian adalah maksiat mata. Kemudian yang ketiga adalah maksiat telinga, mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala, termasuk jika ada orang sedang ghibah, kita nimbrung ikut-ikutan sengaja mendengarkan ghibah, termasuk maksiat telinga. Lalu maksiat tangan,
Maksiat tangan apapun yang dilakukan tangan, termasuk korupsi, nyolong, mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim. Kemudian berikutnya adalah maksiat kaki, dipergunakan untuk berjalan menuju ke tempat-tempat maksiat atau untuk melakukan maksiat. Kemudian berikutnya yang nomor 6 adalah maksiat perut, dan yang terakhir adalah maksiat farji. 7 hal ini, 7 anggota badan ini adalah yang paling banyak melakukan maksiat. Oleh karena itu jaga 7 anggota badan kita itu. Semoga Allah berikan kita hidayah untuk selalu melakukan hal-hal yang baik, yang soleh dari 7 anggota badan kita tersebut. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya maksiat lisan disebutkan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali meliputi 8 perkara. Yang pertama maksiat lisan adalah al-kidhbu atau al-kadhibu, berdusta. Berdusta adalah maksiat lisan, bahkan pokok dari dosa-dosa besar. Dengan berdusta akan orang lain kehilangan kepercayaan kepada kita. Dengan berdusta, ketika orang lain sudah hilang kepercayaan, maka sudah tidak ingin menitipkan barang lagi, tidak mau memberikan amanah lagi. Dan ketika orang sudah tidak ada rasa percaya pada diri kita, jauh rezeki kita dari diri kita. Oleh karena itu jika kita ingin rezeki kita lancar, jauhi dusta, jauhi bohong. Nabi Ibrahim alaihi salam ketika yaumi faslil qada, ketika hari kiamat di mana seluruh manusia dikupengi oleh api yang menyala-nyala ribuan tahun lamanya, para umat manusia berlari-lari menuju Nabi Adam minta syafaat, tidak bisa. Berlari menuju Nabi Nuh minta syafaat, tidak bisa. Berlari 500 tahun lagi menuju kepada Nabi Ibrahim minta syafaat. Jawab Nabi Ibrahim adalah, aku tidak bisa memberikan syafaat karena pernah berdusta seumur hidup 3 kali. Nabi Ibrahim saja yang 3 kali berdusta tidak bisa memberi syafaat, bagaimana dengan kita yang setiap hari mungkin berdusta? Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya supaya kita bisa menjadi orang yang dipercaya, orang yang benar-benar amanah, dan orang yang insya Allah bahagia dunia akhirat, jauhi dusta-dusta dari mulut-mulut kita semuanya, kecuali dalam keadaan darurat atau islahu dzatil bain, untuk mendamaikan dua belah pihak yang tidak rukun, atau untuk menjaga suatu hal yang amat penting. Ya, dalam keadaan darurat semua hal yang haram menjadi halal, tapi syaratnya darurat. Yang kedua di antara maksiat lisan adalah al-khulfu fil wa'di, tidak menepati janji. Bahkan tanda-tanda orang munafik adalah yang pertama, ketika ngomong berdusta, ketika berjanji tidak ditepati, ketika diberikan amanat malah khianat. Itu tanda-tanda orang munafik. Kalau ada 3 tanda ini pada diri kita, maka banyak-banyak kita beristighfar, karena berarti kita termasuk golongan orang munafik. Na'udzubillah. Yang ketiga maksiat lisan adalah al-ghibah, membicarakan aib orang lain. Allah mengancam wailul likulli humazatil lumazah. Terakawel itu tempatnya orang yang suka humazah dan lumazah, bicarakan aib orang di hadapannya, ngelek-ngelek tengah jengi, atau membicarakan aib orang lain di belakangnya, di hadapan maupun di belakang, sama-sama dimasukkan ke dalam narul hutomah, neraka hutomah, yang mana di dalam neraka hutomah ada satu jurang mirip oven, di dalamnya sangat panas sekali, dan ada tiangnya dari besi neraka, orang itu akan dipanggang di atas tiang. Na'udzubillah. Kemudian maksiat lisan yang keempat. Maksiat lisan yang keempat adalah tazkiyatun nafsi, merasa dirinya suci, seakan dia bersih dari dosa, seakan dia merasa banyak istighfar, banyak berzikir, banyak bersolawat, banyak beribadah, sedangkan teman-temannya ibadahnya sedikit. Dia menilai seperti itu. Tersebut adalah maksiat lisan. Yang kelima al-mira' wal jidal, suka pamer, dan al-jidal suka berdebat. Kalau berdebat inginnya menang terus, enggak pernah ingin kalah, atau suka membantah terhadap hal-hal yang baik. Lalu yang keenam al-la'an, suka melaknati, nyepatani. Seperti contoh melaknati yang diperbolehkan adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, semoga Allah hamba berlindung dari godaan syaitan ar-rajim, yang terlaknat atau yang dikutuk, yang dirojam. Contoh yang boleh. Tetapi contoh yang tidak boleh adalah melaknati keluarga, melaknati saudara, apalagi melaknati sesama muslim. Ndongake elek, termasuk melaknati itu.
Kemudian yang ketujuh, ad-du'a 'alal khalqi, berdoa keburukan terhadap sesama makhluk. Maka kita dilarang mendoakan keburukan terhadap sesama muslim walaupun orang tersebut menyakiti hati kita. Karena ketika kita telah berdoa keburukan untuknya, lalu doa kita diijabahi, sudah cukup 000, sudah tidak ada dosa lagi. Tetapi jika kita tambahkan keburukan, maka kita menjadi orang yang zalim. Seperti contoh, ada orang memukul saya pukul dia, saya balas dia, maka sudah 000, sudah tidak ada dosa. Tapi masalahnya dia mukul saya sekali, saya balas mukul 2 kali, maka pukulan saya yang kedua kali ini adalah saya zalim, dan kezaliman ini akan dituntut besok di akhirat, naudzubillah. Lalu yang terakhir, al-mizah was-sukhriyah wal istihza' bin nas, suka meremehkan orang lain, bahkan menjadikan kekurangan orang lain sebagai bahan candaan, bahan tertawaan. Ancaman Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mencari keburukan orang lain kemudian dijadikan bahan candaan, tertawaan, sehingga banyak orang tertawa karena kekurangan itu, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Dari pertama kali masuk sampai ke ujungnya neraka, dia akan jatuh selama 70 kali musim. Kalau di Indonesia ini musimnya ada 2, kemarau dan hujan. Berarti jika 70 kali musim sama dengan 35 tahun baru nyampai dasarnya neraka. Itu adalah maksiat-maksiat lisan yang wajib kita hindari. Maka sekali lagi kita berdoa kepada Allah, semoga Allah selalu berikan hidayah di dalam hati kita, sehingga hati kita penuh dengan cahaya iman. Allah masukkan nur, Allah masukkan hidayah, Allah masukkan petunjuk, sehingga Allah tuntun kita untuk selalu menjalankan perintah Allah maupun menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian dapat khatib sampaikan, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة لقدسه فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والزلازل والمحن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة
وعن بلد غزة خاصة وعن بلد فلسطين خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد مغفرة ورحمة عامة يا رب العالمين. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر نقصان أمة سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم وصلوه من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.